Agaknya Amerika bukan hanya mendapat tantangan dolarnya, namun UN, United Nations atau PBB yang selama ini dikendalikan Amerika, juga IMF, akan mendapatkan perlawanan baru. Jadi, akankah New World Order yang dikendalikan Amerika akan ditaklukkan oleh BRICS? Inilah bahan diskusi dalam KTT BRICS yang ke-16 di Kazan, Rusia, yang mengusung tema BRICS and Global South, Joint Building of a Better World. Tema ini menyoroti fokus kelompok tersebut dalam menciptakan tatanan global yang adil dan setara di seluruh dunia, yang artinya menantang hegemoni Amerika dan Sekutu Barat. Selama pertemuan tersebut, para pemimpin negara BRICS menghasilkan deklarasi Kazan, dan dokumen itu membahas berbagai krisis dan tantangan global pada perdagangan mata uang lokal dan barter. Negara-negara BRICS membangun instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif seperti yang dilakukan oleh Barat terhadap mereka. BRICS juga memperkenalkan perdagangan antar negara dengan barter. Proyek bersama ini dimulai dengan pertukaran gandum dengan menggunakan platform perdagangan biji-bijian atau komoditas dalam BRICS atau Bursa Gandum BRICS, dan kemudian akan mengembangkan termasuk memperluas ke sektor pertanian lainnya. Bahkan emas akan jadi alat barter, baik ke currency masing-masing negara atau barang komoditas lainnya. Summit BRICS di Kazan tersebut dihadiri 22 delegasi dan 30 negara mitra undangan, adalah sebuah acara global event yang sangat diperhitungkan oleh dunia barat. Bayangkan, BRICS anggota utamanya 9, pendirinya adalah Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, ditambah Iran, UAE atau Uni Emirat Arab, Mesir, dan Ethiopia. Ber-9 negara itu berpenduduk total adalah 3 kali jumlah negara G7, negara 7 besar terkaya Eropa Amerika. Sementara kekayaan negara BRICS merupakan 30% kekayaan dunia, dibandingkan negara G7 hanya menguasai 30% kekayaan dunia atau World GDP. Kemudian dalam deklarasi Kazan, BRICS membuat new framework of money, new payment system di antara negara BRICS, di mana BRICS mengadopsi sistem new monetary model atau bahasa lainnya adalah MMT. Modern monetary theory adalah sebuah model ekonomi yang ditentang di banyak kampus karena merupakan heterodoks dari teori makroekonomi yang dianut di semua kampus ekonomi ala barat. Heterodoks artinya menentang atau tidak sesuai dengan pendapat kepercayaan dari pemahaman umum yang sudah mapan. Warren Mosler adalah yang pertama mempopulerkan teori ini di awal tahun 70-an, di mana pada tahun 1971 Amerika mempraktekkan MMT dengan melepas emas sebagai jaminan printing money dengan memprint money berdasarkan project atau loan, di mana dolar dipaksakan sebagai satu-satunya alat bayar dunia, diawali dengan pembelian petrol, kemudian mencetak uang berbasis proyek atau pinjaman, dan membuat dolar sebagai currency cadangan devisa di banyak negara, terutama negara yang dipinjami dolar oleh Amerika. Pemerintah Amerika melakukan hal tersebut setelah mendapatkan saran dari Hudson Institute, sebuah lembaga think tank ekonomi yang mempraktekkan MMT. Sejak saat itu dunia tidak boleh pakai MMT, hanya Amerika yang boleh pakai. Di kampus ekonomi hanya diajarkan ilmu umum seperti teorinya John Maynard Keynes, Milton Friedman, Adam Smith, dan sejenisnya. Pada tahun 1989, Tiongkok mempraktekkan dalam strategi dual currency di dalam negeri, yang mana hal ini disangkal keras oleh pemerintah Tiongkok hingga saat ini, bahwa mereka menggunakan teori ekonomi yang umum, tidak pernah mencetak dolar berdasarkan proyek maupun pinjaman atau MMT. Mereka menolaknya. Namun sekarang semua orang sudah mengetahuinya, Tiongkok pakai MMT. Untuk itu kedepannya BRICS akan memunculkan mata uang baru semacam euro berbasis emas, akan bersirkulasi di antara para anggota BRICS dan para mitranya. Hal ini merupakan tantangan kepada Amerika, terutama dolar Amerika. BRICS serius sekali melakukan dedolarisasi, bahkan dalam diskusi khusus bidang payment system. Kemudian di kemudian hari BRICS akan menerapkan semacam dual currency, yaitu satu BRICS currency, yang satunya emas atau komoditi yang bisa dipakai sebagai alat barter. Selamat datang IMF baru, selamat datang New World Order baru yang menentang hegemoni Amerika dan Barat. Indonesia sangat perlu menentukan sikap ke depan lebih tajam dan lebih cepat lagi. Peace.